Halo semuanya, aku Ali Adrian dari kelas Job Connector Data Science Online Purwadika. Hari ini aku mau bahas capstone project untuk modul 1 related Python Programming dengan tema aplikasi tentang mobil. Nah, ini aplikasi yang sudah aku buat dengan bahasa pemrograman Python. Ketika aplikasi dijalankan, kita diharuskan untuk melakukan login. Nah, ketika berhasil login, kita akan diberikan menu-menu utama di aplikasi. Itu ada penyewaan mobil, kalau data pelanggan, dan lihat data mobil. Untuk menu penyewaan mobil, ada juga 3 menu bawahannya atau submenunya. Ada filter data penyewaan, ada buat penyewaan baru, dan pengembalian mobil. Di filter data penyewaan akan memunculkan data-data penyewaan yang ada di aplikasi. Kita bisa filter based on field yang kita inginkan. Contoh, kita filter based on status. Terus kita masukkan value dari status yang kita inginkan. Nah, aplikasi akan memunculkan record atau data dengan status written. Seperti itu untuk filter data penyewaan. Untuk buat penyewaan baru, kita diharuskan memasukkan ID customer yang sudah terdaftar di aplikasi ini. Contoh, kita masukkan ID customer yang terakhir. Kemudian kita diminta untuk masukkan ID mobil yang tersedia untuk disewakan. Kalau kita masukkan mobil yang on rent, kita tidak bisa. Kita masukkan ID mobil yang dengan status available. Oke. Kemudian kita diminta untuk masukkan durasi peminjamannya, misalnya kita masukkan 9 hari. Nah, dari data yang sudah kita input tadi, akan muncul di sini. Ada ID penyewaan baru, kemudian ID pelanggan yang kita input, ID mobil yang sudah kita input juga, kemudian tanggal sewanya tanggal hari ini, kemudian ada durasi sewa yang kita input juga, dan ada tanggal pengembalian yang not yet, karena tanggal pengembalian ini belum terjadi. Kemudian subtotal ini adalah durasi sewa dikalikan harga sewa mobil. Dan akan terlambat ini masih nol, ini akan dihitung ketika klien mengembalikan mobilnya, kemudian juga total biaya sewa. Gitu. Nah, misalkan dari transaksi penyewaan ini ada mobil yang ingin dikembalikan. Kita pilih menu pengembalian mobil, kemudian kita pilih ID penyewaan mana yang statusnya masih on rent. Kalau misalnya kita masukkan ID penyewaan yang sudah return, transaksi penyewaan sudah selesai. Silakan coba lagi. Kita pilih transaksi yang on rent. Nah, penyewaan dengan ID tersebut sudah selesai. Terima kasih. Statusnya dia akan berubah menjadi return. Seperti itu. Nah, di sini denda keterlambatannya 0 karena tidak ada keterlambatan pengembalian yang melewati durasi sewa. Seperti itu. Untuk data-data sebelumnya, ini ada lewatnya durasi sewa, jadinya ada denda keterlambatan, denda ini diakumulasikan dengan subtotal. Seperti itu. Kembali ke menu utama, ada kelola data pelanggan. Di sini ada 4 menu, ada filter, tambah, ubah, dan hapus. Filter ini sama seperti menu yang tadi, kita bisa filter based on field yang kita inginkan. Misalnya kita filter nama customer Aldi, Aldi. Akan memunculkan data dengan nama Aldi Adrian. Untuk tambah customer, kita masukkan nama customernya, misalkan Andre. Alamatnya Jalan Pisang nomor 50, Kota Makassar. Nomor telepon kita masukkan. Kemudian KTP customer ini kita masukkan harus 16 digit. Nah, akan muncul data baru Andre di sini. Kita bisa ubah juga datanya, kita pilih ID customer-nya, kita ubah namanya jadi Sule. Nah, kita akan ubah datanya seperti ini. Ada juga fitur hapus, di mana fitur hapus ini diizinkan untuk menghapus data customer. Nah, itu. Data Sule tadi sudah hilang. Kembali ke menu utama, ada lihat data mobil. Nah, di sini juga ada data-data mobil yang tersedia di aplikasi. Bisa kita filter juga, kita ingin melihat yang brandnya Honda, atau misalkan kita ingin cek statusnya yang available, atau misalkan kita cek yang statusnya online. Gitu. Kembali ke menu utama. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 menu utama karena kita login dengan user admin. Ada juga user yang role-nya super admin. Di role super admin ada 2 menu tambahan untuk kelola data mobil yang punya 4 menu utama, ada filter, tambah, ubah, dan hapus.
Terus kita bisa tambah mobil baru, misalkan brandnya Suzuki. Terus kita masukkan modelnya, S-Cross, warnanya ungu, kemudian masukkan tahun berapa mobil tersebut, dan harga sewa mobilnya berapa. Nah, akan muncul data baru untuk Suzuki X-Cross. Sama, kita juga bisa melakukan perubahan datanya. Kita ganti misalkan warnanya, dengan merah. Dia akan berubah warna jadi merah. Dan kita pun bisa hapus datanya. Gitu. Begitupun dengan kelola akun user, dia punya 4 menu utama juga. Nah, ini filter user-user yang ada di aplikasi ini, ada role super admin dan admin, yang membedakan di part menunya. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah fitur-fitur utama dari aplikasi Entra Mobile ini. Dari segi code-nya, sebenarnya saya memisahkan function-function yang ada di aplikasi ini menggunakan manager class, ada juga config class, ada util class. Nah, data-data yang sudah kita manipulasi tadi sebenarnya tersimpan di file txt di dataset ini. Ada car data, customer data, rent data, dan user data. Data-data ini akan dibaca oleh Python code di kelas dataset manager. Ada menu function data, ini akan membaca file yang diinginkan oleh kita. Nah, di sini dia akan membuka file path yang dikirimkan oleh another manager class. Seperti ini. Misalnya customer manager, dia akan kirim file customer data ke dataset manager untuk read data tersebut. Setelah di-read, kita set data tersebut as file, terus kita akan loop setiap line-nya dan akan memisahkan key dan dictionary datanya. Kemudian kita compose menjadi JSON Python. Seperti itu. Di Dataset Manager juga ada fitur write data. Ini ketika kita melakukan penambahan data atau update data. Akan menggunakan function write. Seperti itu. Add new data, ini sebenarnya adalah pengubahan atau penambahan data yang sudah di-read sebelumnya, kemudian kita tambahkan datanya ke dictionary, terus data ini atau add new data ini akan hit ke write data tadi untuk kita write ke file. Seperti itu. Begitupun dengan update dan delete. Nah, di main class fungsinya untuk melakukan print setiap menu yang dibutuhkan oleh user menggunakan aplikasi ini. Ini adalah main menu yang di-print ke user. Di setiap pilihannya akan hit setiap function yang dibutuhkan. Contohnya misalnya penyewaan mobil akan hit function rent menu, kemudian akan menunjukkan menu-menu untuk penyewaan. Nah, di sini ada add new rent data, ada return rent card. Begitupun yang lainnya. Seperti itu. Contohnya, misalnya untuk current manager, ketika ada tambahan data baru, akan melakukan loop atribut-atribut yang dibutuhkan untuk penyewaan. Seperti itu. Nah, di setiap field-field tertentu akan dicek validasinya. Apakah ID tersebut ada atau tidak. Seperti itu. Kemudian, dari rent manager akan hit ke add new dataset di dataset manager. Kemudian akan disimpan di file. Begitupun dengan update. Update pun sama. Update ada perhitungan yang telah tadi saya jelaskan. Kalau misalnya ada keterlambatan, akan merubah harga total. Gitu. Ini adalah contoh aplikasi antar mobil menggunakan Python. Sekian penjelasan dari aku. Thank you semuanya.